좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3A mata kuliah pemrograman Java dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Saleh M.Com. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang operator-operator pada pemrograman Java. Perkenalkan, saya sebagai pemateri pertama yaitu Nurliana dengan NPM 2012042. Dan saya sebagai pemateri kedua dengan nama Septi Nursasih dengan NPM 22012014. Dan saya sebagai pemateri ketiga dengan nama Leliana Jahari dengan NPM 22012047. Dan saya pemateri keempat dengan nama Syaputra Melia dengan NPM 22012159. Dan saya pemateri kelima dengan nama Miftahul-Jannah dengan NPM 22012151. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi di video ini kita akan membahas tentang operator-operator pada pemrograman Java. Yang pertama ada operator unary, operator relasi, operator kondisional. Dan untuk konstruksinya itu ada konstruksi looping, yang mana kita akan membahas tentang while, do while, dan for. Saya akan menjelaskan tentang operator unary. Operator unary adalah operator yang digunakan untuk memanipulasi variabel. Maksudnya, nilai dan hasilnya bisa diubah-ubah. Operator unary biasa dipakai di perulangan atau looping dan di sebuah logika if. Jenis-jenis operasi unary itu ada increment. Increment merupakan suatu proses menambahkan suatu bilangan dengan nilai 1. Increment itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pre-increment dan post-increment. Di sini kita memiliki variabel dengan tipe data integer, yaitu Liana sama dengan 21 dan Septi sama dengan plus Liana. Dan prosesnya yaitu system.out.println dalam kurung tanda petik umur Liana plus Liana. System.out.println umur Septi plus Septi. Dan jika kita runkan, hasilnya akan menjadi umur Liana sama dengan 22 dan umur Septi sama dengan 22. Post increment adalah sebuah nilai dari variabel yang ditampilkan terlebih dahulu, selanjutnya baru nilai itu dinaikkan. Dan ini contoh program operator unary post increment. Tipe datanya integer, yaitu Liana sama dengan 21 dan Septi sama dengan Liana plus. Prosesnya yaitu system.out.println dalam kurung tanda petik umur Liana plus Liana. System.out.println dalam kurung tanda petik umur Septi plus Septi. Dan jika kita runkan, hasilnya yaitu umur Liana sama dengan 22 dan umur Septi sama dengan 21. Selain operasi increment, ada juga operasi decrement. Operasi decrement merupakan kebalikan dari operasi increment. Operasi decrement adalah suatu proses penurunan atau pengurangan dengan nilai 1. Operasi decrement dibagi menjadi dua, yaitu pre-decrement dan post-decrement. Pre-decrement adalah mengurangkan nilai 1 pada operasi. Mengevaluasi nilai pada pre-decrement ini dilakukan sebelum didekrementasikan atau dikurangkan. Contoh program pada pre-decrement yaitu variabel dengan tipe data integer Liana sama dengan 21, integer Septi sama dengan min Liana, lalu prosesnya yaitu system.out.println umur Liana plus Liana, system.out.println umur Septi plus Septi, lalu hasilnya yaitu umur Liana sama dengan 20, umur Septi sama dengan 20. Selanjutnya yaitu post-decrement. Post-decrement adalah mengurangkan nilai 1 pada operasi, tapi pada pengevaluasian nilai operasinya dilakukan setelah didekrementasikan atau dikurangkan. Nah, contoh program pada pre-decrement yaitu variabel dengan tipe data integer Liana sama dengan 21, integer Septi sama dengan Liana min, lalu
Prosesnya yaitu system.out.println umur Liana plus Liana, system.out.println umur Septi plus Septi. Lalu hasilnya yaitu umur Liana sama dengan 20 dan umur Septi sama dengan 21. Operator relasi biasanya digunakan untuk membandingkan kedua nilai pada variabel yang menghasilkan nilai true atau false. Ini hasil contoh program operator relasi integer Miftah sama dengan 18 dan integer Jannah sama dengan 23. System.out.println buka kurung Miftah sama dengan Jannah tutup kurung. Karena operatornya sama dengan Miftah, hasilnya false atau bernilai salah. Karena Miftah nilainya tidak sama dengan nilai Jannah. System.out.println buka kurung Miftah tanda surut sama dengan Jannah. Karena nilai Miftah tidak sama dengan Jannah, maka hasilnya true atau bernilai benar. System.out.println buka kurung Miftah lebih kecil Jannah tutup kurung bernilai true karena nilai Miftah lebih kecil dari nilai Jannah. Melanjutkan system.out.println buka kurung Miftah lebih kecil sama dengan Jannah. Karena nilai Miftah lebih kecil dari nilai Jannah, maka hasilnya true atau pernyataan nilainya benar. System.out.println Miftah lebih besar dari Jannah. Karena nilai Jannah lebih besar dari nilai Miftah, sehingga pernyataan tersebut bernilai false atau bernilai salah. System.out.println buka kurung Miftah lebih besar sama dengan Jannah bernilai false karena nilai Jannah lebih besar dari nilai Miftah. Lalu masuk ke bagian 3, yaitu operator kondisional. Operator kondisional biasanya mencakup and, or, dan not. Hasil pengoperasiannya itu akan berupa true dan false. Jadi nanti kalau misalnya udah kita run nih programnya, dia akan menghasilkan nilai true atau false dari hasil pernyataan yang kita buat pada pemrograman. Bisa menggunakan and, atau or, atau not. Sebagai contoh, ini ada pemrograman dengan menggunakan operator kondisional. Di sini ada tipe data integer dengan variabelnya itu Miftah dengan nilai 18. Lalu ada juga variabel Jannah dengan nilai 23. Pada pernyataan pertama, itu ditulis Miftah lebih besar dari Jannah and Miftah lebih kecil dari Jannah. Miftah lebih besar dari Jannah, pernyataannya berupa salah karena nilai Miftah seharusnya lebih kecil dari Jannah. Kemudian untuk pernyataan kedua, itu dibilang kalau Miftah lebih kecil dari Jannah. Pernyataannya itu benar karena nilai Miftah memang lebih kecil dari Jannah. Lalu kita dapat kesimpulan bahwa pernyataan pertama itu bernilai false, pernyataan kedua itu bernilai true. Karena kita menggunakan and, yaitu tanda and 2, tanda dan 2, itu berarti and. Dan untuk and, dalam logika matematika, itu berarti jika ada salah satu aja pernyataan yang salah, dia akan menghasilkan nilai yang salah. Jadi karena ada pernyataan satu aja yang salah nih, yaitu pernyataan pertama, di mana Miftah lebih besar dari Jannah, maka hasilnya akan salah, yaitu false. Lalu untuk yang bagian kedua, dikatakan kalau Miftah itu lebih besar dari Jannah. Pernyataan tersebut salah karena Miftah harusnya nilainya lebih kecil dari Jannah. Kemudian ada tanda garis 2, itu menandakan or. Kemudian untuk pernyataan keduanya itu Miftah lebih kecil dari Jannah. Pernyataan tersebut benar ya. Kemudian kita dapat kesimpulan bahwa pernyataan pertama itu bernilai salah, pernyataan kedua bernilai benar. Untuk or sendiri, kalau udah ada satu aja nih yang benar, dia akan bernilai benar. Apalagi dua-duanya bernilai benar, dia pasti bernilai benar. Karena di sini kita punya pernyataan yang kedua bernilai benar, maka hasil outputnya atau yang hasil run-nya itu akan bernilai benar. Kemudian untuk yang bagian ketiga,
itu ada tanda seru, itu berartikan atau disimbolkan untuk not. Jadi di sini katanya Miftah itu lebih kecil dari Jannah. Pernyataan tersebut benar ya, karena angka variabelnya Miftah itu 18, sedangkan Jannah itu 23. Jadi pernyataan tersebut benar. Tapi karena kita menggunakan not, berarti itu akan kebalikan dari pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut itu bernilai benar, maka kebalikannya adalah bernilai salah. Maka output yang dihasilkan yaitu false. Kemudian kita masuk ke konstruksi pada pemrograman Java. Di sini konstruksi tersebut berupa looping atau pengulangan. Di sini ada 3, yaitu while, do while, sama for. Jadi untuk while, di sini ada contoh pemrogramannya. Kuncinya itu ada terletak pada setelah penulisan variabel, di mana kita menuliskan while, kemudian ada buka kurung. Itu yang kita isi di dalam kurung itu adalah kondisi. Kondisinya bisa berupa true atau false. Kemudian kita buka kurawah. Lalu di sini kita isi aksi dari pemrograman tersebut. Ingin seperti apa pemrograman tersebut dijalankan. Kemudian di sini kita pakai predicament, di mana minusnya terlebih dahulu, lalu kemudian variabelnya. Untuk pengoperasiannya, di sini diketahui bahwa integer variabel yaitu 20, lalu kita operasikan dengan predicament akan menghasilkan output 20-nya dikurangi terlebih dahulu karena minus duluan, maka dikurangi terlebih dahulu akan menghasilkan 19, lalu akan dicetak, yaitu cetakan variabel. Maka output yang dihasilkan setelah 20 adalah 19. Begitu seterusnya, dan jika kita tidak memberikan instruksi break, maka itu akan terus berhitung, akan terus diulang-ulang-ulang dan tidak akan berhenti. Maka kita menggunakan fungsi if, untuk menghentikan pemrogramannya. If itu bisa kondisinya, kondisi seperti apa yang ingin kita hentikan. Misal di sini ada if variabelnya lebih kecil dari 10. Jika variabelnya lebih kecil dari 10, maka berhenti. Itu ada tulisan break, maka dia akan berhenti. Kemudian karena di sini dia lebih kecil dari 10 variabelnya, maka dia akan berhenti di 10. Dia tidak akan menghasilkan inputan 9. Jadi sesuai ya dengan hasil pemrogramannya, yaitu dimulai dari 20, kemudian 10, dia akan minus 1 setiap hasilnya dan berhenti di 10. Do while pada pemrograman digunakan untuk menjalankan pernyataan berulang hingga kondisi penghentian yang telah ditentukan, atau mengevaluasi sampai ke 0. Di sini kita memiliki contoh program do while, yaitu diketahui integer variabel sama dengan 20. Do buka kurung system.out.println nilai variabel sama dengan plus variabel. Variabel min while variabel lebih besar dari 20. Hasilnya adalah nilai variabel sama dengan 20. Jadi setelah kita melihat pemrograman while dan do while, mungkin kita bisa lihat ada perbedaan penempatan antara penempatan aksi dan kondisinya. Kalau di while tadi kita menempatkan kondisi terlebih dahulu baru kemudian aksi. Kalau di do while berbeda. Di while itu kita menempatkan aksi terlebih dahulu baru kondisi. Jadi ada perbedaan penempatannya. Oke, jadi kita masuk ke bagian yang terakhir ya, yaitu for. Jadi bisa dilihat ada beda penempatan dari kondisi dan aksi dari masing-masing konstruksi loop ini. Jadi kalau di for ini cukup unik, kita bisa lihat setelah penempatan for itu ada inisialisasi, tipe datanya apa, terus variabelnya namanya apa, nilainya berapa, kemudian ada titik koma. Lalu dilanjut dengan kondisinya. Kondisinya di sini variabel itu lebih besar sama dengan 10. Kemudian titik koma. Kemudian dilanjut dari step nilainya. Di sini bisa decrement atau increment. Kemudian barulah masuk ke buka kurawah, itu barulah kita isi aksinya.
Jadi di sini inisialisasinya itu tipe datanya itu integer, nama variabelnya itu variabel, kemudian nilainya itu 20, kemudian untuk kondisinya itu variabel lebih besar sama dengan 10, kemudian untuk step nilainya kita pakai yang post decrement. Kalau post decrement ini kita cetak dulu variabelnya karena penulisannya itu kan variabel baru kemudian min. Jadi kita cetak dulu variabelnya yaitu 20 baru kemudian dikurangi. Jadi kalau misalnya kita run itu hasilnya 20, 19, 18 terus sampai habis. Tapi karena kita buat kondisinya variabel lebih besar sama dengan 10, maka nanti akan stop di variabel lebih besar atau sama dengan 10. Jadi kalau misalnya kita run, hasilnya seperti di samping, itu ada nilai 20, 19, terus berkurang 1 sampai nilainya 10. Karena lebih besar sama dengan ya, jadi 10-nya juga ikut.